kemungkinan untuk gagal itu sangat kecil. Labu siam itu yang paling bagus adalah seperti ini. Presentasinya untuk hidup dengan bagus itu sangat tinggi. Kayak gini aja menurut saya belum cukup ini. Belum cukup untuk dipindah ke media tanam, karena untuk dipindah ke media tanam itu memerlukan sekitar 50 cm atau 1 meter malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat cerita alam Indonesia dan para pecinta labu siam. Kali ini saya perlihatkan bagaimana caranya membuat bibit labu siam dari pohon. Nah, kebetulan kan bulan ini kita sedang menghadapi cuaca ekstrim, hujan yang sangat deras, hujan yang besar, angin yang kencang, itu membuat labu siam itu gagal berbuah. Yang berarti gagal berbuah itu tidak berarti mati, tapi dia tertunda untuk memproduksi buahnya. Nah, di saat labu siam itu gagal berproduksi, lebih baik dibiarkan sampai tua di dalam pohon untuk dijadikan bibit. Seperti labu siam di para-para di depan kita ini. Di sini semua sudah terlihat tumbuh semua ya. Kita biarkan tua di dalam pohon supaya nanti bisa menjadi bibit seperti ini. Dia sudah keluar tunasnya seperti ini ya. Dia masih di dalam pohon, dan di sini banyak sekali labu siam yang sudah keluar tunasnya, dan bahkan itu sudah keluar seperti batang-batangnya sudah keluar. Nah, seperti ini. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini merupakan bibit labu siam yang paling bagus, karena tidak ada bibit labu siam itu yang lebih bagus dari pohonnya sendiri. Semisal kita membelinya dari pasar juga boleh, tapi yang paling bagus itu kita dari pohonnya seperti ini ya. Kita sudah tumbuh. Nah, bisa kelihatan toh, ini adalah pembuatan bibit yang paling bagus. Semisal nih, kita merasakan panen itu seminggu sekali, 3 hari sekali, atau 5 hari sekali. Tapi dengan konsep pembibitan yang seperti ini, biasanya itu membutuhkan 1 bulan. Jadi yang semestinya satu hari, 3 hari, 5 hari, atau 1 minggu itu sudah panen, kita tidak panen, tapi kita biarkan di dalam pohon. Nanti selama 1 bulan atau 1,5 bulan itu sudah bisa menjadi bibit seperti ini. Jadi menurut saya tidak perlu repot-repot untuk mencari bibit di mana-mana. Nah, kecuali kita itu tidak mempunyai pohon sendiri, belum mempunyai pohon sendiri, itu kita bisa membeli bibit dari pasar. Membeli bibit dari pasar itu bukan sudah menjadi bibit ya, tapi dari pasar itu yang masih dijual sama penjual di pasar, yang sudah tua-tua, itu bisa kita beli lalu kita proses untuk menjadikan bibit. Nah, ada juga teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa saya sudah mencari bibit di pasar tapi tidak nemu. Nah, sebetulnya gini, di pasar itu kita tidak mencari bibit, kita mencari buah labu siam tapi yang sudah tua. Jadi kita ngomong sama penjualnya itu yang labu siam yang sudah tua, misalkan yang sudah tidak laku. Semisal di hari itu tidak ada, mungkin teman-teman atau kita itu bisa pesan dengan penjualnya. Nanti semisalkan ada labu siam yang tidak laku, tolong disisihkan. Nanti setelah beberapa hari nanti akan saya ambil. Nah, seperti itu bisa. Cukup 1 kilo, 2 kilo, atau 3 kilo tidak apa-apa. Yang penting labu siamnya itu tua, nanti kita produksi sendiri. Selain itu kan labu siam untuk pembibitan sekarang itu kan lebih mudah. Semisal kita tidak bisa memproduksi sendiri, sudah ada channel YouTube yang banyak sekali yang memberikan tutorial membuat cara membuat bibit labu siam. Semisal masih kurang paham, bisa juga membeli bibit yang sudah jadi dari beberapa toko online. Sekarang kan sudah banyak sekali yang menyediakannya juga. Jadi menurut saya untuk bibit labu siam itu tidak susah untuk dicari. Justru menurut saya untuk pembudidayaan labu siam itu yang paling susah itu di niat kita. Apakah benar niat kita itu sudah benar-benar matang untuk membudidayakan labu siam, fokus dengan labu siam. Nah, yang saya maksud fokus itu bukan fokus langsung ke labu siam terus gitu, enggak. Tapi kita
kita membudidayakan labu siam itu sebagai pekerjaan tambahan atau kerja sampingan yang tambahan juga. Jadi tanpa meninggalkan pekerjaan kita yang sudah ada, tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, kita bisa menambah kegiatan kita untuk membudidayakan labu siam. Apalagi kan labu siam ini selain perawatannya itu yang tidak mahal, sangat ringan, dan juga bahan-bahan yang kita gunakan itu bisa dengan alat seadanya. Misalkan kayak ini, kayak bambu bekas, kayu-kayu bekas, mungkin apa sajalah yang bisa dibuat dengan bisa dibuat untuk para-para, kita jadikan para-para. Semisal nanti kayak kekuatannya kurang awet, kurang bertahan lama, nanti kita bisa mengupdate-nya ulang. Semisalkan nih, kita sudah menanamnya menggunakan para-para 3 meter kali 2 meter untuk sementara. Yang penting labu siamnya itu sudah mau menjalar atau merambat. Nah, ketika sudah mulai rapuh, kita bisa memberikan para-para tambahan atau menyulam para-para itu dengan bahan-bahan yang berkualitas. Tentunya dari bahan-bahan yang berkualitas itu kita dapatkan juga dari hasil panen labu siam itu. Dengan hasil panen yang sudah kita dapat, itu kan kita bisa putar ulang untuk biaya operasional dari labu siam tersebut. Jadi menurut saya sedikit demi sedikit nanti akan tercapai apa yang kita inginkan. Proses pembuatan bibit labu siam itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Untuk di hari pertama biasanya kan semisal nih kita memproduksinya atau membuat bibitnya itu dari nol. Misalkan dari pasar nih, kita bahas dari yang pasar dulu. Kalau dari pasar itu belum ada tanda-tanda keluar tunas, biasanya itu kan kita kasih kelembapan dulu dari labu siam itu. Labu siamnya yang masih utuh, biasanya kan kita kasih lembapan dengan air. Dengan air, semisalkan kita taruh di dalam rumah atau di dekat air supaya lembab. Nah, setelah 1 minggu dia akan pecah. Pecah itu maksudnya akan retak dan keluar sedikit tunas dari pangkal atau dari bawah buah labu siam. Nah, setelah itu jangan buru-buru untuk ditanam. Menurut itu lebih bagus menunggu sekitar 1 minggu lagi. Setelah 1 minggu lagi baru kita letakkan pada tanah. Nah, kita letakkan tanah itu tidak harus yang tunasnya itu terkena tanah, tidak, tapi usahakan itu minimal 10 cm dari tanah. Jadi dari bibit labu siam itu paling tidak harus kena tanah. Nah, kalau seperti ini kan sudah keluar tunas, tapi kalau kita taruh dengan di tanah seperti ini kan yang di tunasnya kan tidak langsung kena tanah ya. Tidak apa-apa, memang seperti ini. Nanti dari tunas ini dia akan masuk ke tanah sendiri, lalu tumbuh. Nanti setelah umur 2 mingguan, nanti kan sudah keluar akarnya yang masuk ke tanah. Nah, setelah itu akar masuk ke tanah, itu labu siam yang menjadi bibit itu sudah siap untuk kita pindahkan ke media tanam yang lebih bagus. Jadi di saat 2 minggu itu kita harus mempersiapkan media tanamnya dulu. Misalkan media tanam kompos ya, di dalam polybag atau mungkin di pekarangan yang sudah kita gali lalu kita berikan beberapa kompos, itu bisa kita gunakan untuk memindah labu siam yang sudah jadi. Nah, setelah kita taruh di dalam polybag atau di pot, nanti setelah 1 minggu atau 2 minggu dia akan menjalar atau merambat itu sekitar 50 cm atau setengah meter. Nah, setelah 1 meter atau setengah meter itu baru kita memberikan para-para berdiri, bukan para-para yang seperti ini, tapi para-para berdiri 1, 2 atau 3 tiang untuk rambatan labu siam naik ke atas. Paling tidak tingginya 1,5 meter untuk tingginya. Nah, nanti untuk labu siam yang menjalarnya sudah mencapai 1,5 meter, barulah kita membangun para-para yang seperti di dalam video ini. Akan tetapi untuk pembibitan labu siam itu yang paling bagus adalah seperti ini. Dia itu kita pelihara sampai tua itu di dalam pohon atau di pohon seperti ini.
biarkan dia tumbuh pas waktu di saat dia masih di pohon. Jadi seperti ini ya. Ini adalah bibit Labosium yang paling bagus. Jika kita bisa memiliki bibit seperti ini, presentasinya untuk hidup dengan bagus itu sangat tinggi, dan kemungkinan untuk gagal itu sangat kecil. Semisal nih kita menanamnya itu ternyata di waktu musim panas, biasanya memang agak lambat atau kurang bagus. Tapi di saat kita membuat bibitnya itu di musim panas seperti ini, lalu pas waktu sudah tumbuh agak panjang, kalau sudah tiba saat musim dingin itu paling bagus. Jadi langsung kita petik, langsung kita tanam. Nah, nantinya itu rencananya untuk bibit Labosium yang sudah tumbuh ini tidak saya ambil, kecuali kalau dia sudah sekitar 1 meter atau 2 meter, nanti baru akan saya petik, lalu baru saya pindah ke media tanam di tanah. Seperti itu. Selama dia masih belum menjalar panjang, nanti biar tetap di dalam pohon, supaya dia tetap mendapatkan nutrisi dari pohon induknya, kayak gitu. Karena apa? Dari media tanam yang kita miliki belum tentu bisa menjadi belum tentu bisa menyatu dengan Labosium yang kita proses, kecuali kalau Labosiumnya itu sudah tumbuh besar atau sekitar 50 cm atau setengah meter, itu kan biasanya dia itu sudah kekebalannya sudah bagus ya, meskipun mau dipindah ke media tanam apapun biasanya dia masih tetap kokoh, masih tetap subur, karena dari umurnya sudah mampu kayak gitu. Kecuali kalau masih kecil, masih kecil itu maksudnya masih kayak gini. Nah, kayak gini, terus kayak gini, kita buru-buru memindahkan ke media tanam. Kalau semisal media tanamnya itu tidak cocok atau kurang cocok dengan bibit Labosiumnya, biasanya itu ada yang kering, mati, terus dia juga tidak mau tumbuh. Itu yang menjadi faktor kenapa pembibitan Labosium itu gagal. Tapi kalau misalkan sudah tumbuh besar kayak gini aja menurut saya belum cukup, ini belum cukup untuk dipindah ke media tanam, karena untuk dipindah ke media tanam itu memerlukan sekitar 50 cm atau 1 meter malahan untuk dipindah ke media tanam. Barangkali teman-teman yang masih ada yang bingung tentang cara pembuatan bibit Labosium yang paling bagus, silahkan tinggalkan di dalam komentar apa yang menjadi kebingungan dari teman-teman, apa yang masih bingung, apa yang masih belum mengerti. Silahkan ditinggal dalam komentar. Jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat. Salam edukasi.